Industri properti di tanah air masih belum pulih sepenuhnya dan hal ini juga menjadi dasar sejumlah insentif dari pemerintah yang masih terus digencarkan oleh pemerintah. Baru-baru ini Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga acuannya. Lantas bagaimana proyeksi dan juga tantangan apa saja yang dihadapi oleh industri properti pada tahun ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Presiden Director PT Summarecon Agung Tbk Bapak Adrianto P.Adi. Selamat pagi Pak Adrianto, salam sehat. Selamat pagi Maggie. Iya, kita harus semangat ya sektor properti ini karena memang ini menderek semua hampir 170 hingga 200 industri lainnya begitu betul ya sekali. Pak Adrian. Iya. Ya, bagaimana sebenarnya Summarecon Agung memproyeksikan kondisi pasar properti di 2025 mengingat ini masyarakat daya belinya juga masih belum pulih sepenuhnya. Ya, memang terutama di middle income kan memang saya baca di berita mengalami penurunan. Sebetulnya penurunan itu lebih kepada mungkin ekses dari COVID ya. Tapi sebetulnya kita di Indonesia ini, terutama di tahun 2025, kita menjadi lebih optimis karena tahun politik sudah berakhir. Nah, kalau tahun politik sudah berakhir, berarti kondisi akan semakin baik. Dan banyak sekarang para investor juga terus memanfaatkan berbagai instrumen investasi, salah satunya properti. Itu yang membuat kami menjadi semakin optimis. Dan fakta di pasar sebetulnya demand terhadap hunian itu masih cukup tinggi, terutama para pembeli yang memang untuk pertama kali beli, jadi pembeli pertama. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi kami, bagaimana kita bisa dengan kondisi yang daya beli sedikit turun, ya, kemudian demand tetap masih tinggi, makanya Summarecon menjawab dengan kita menyajikan sebuah produk-produk yang dengan harga terjangkau. Dan ini menjadi tantangan kami bagaimana kita menciptakan berinovasi dengan produk-produk yang harganya terjangkau. Dan kami masih yakin dengan kondisi tadi disampaikan juga bahwa ada PPNDTP, ya, kemudian ada penurunan suku bunga acuan BI yang cenderung bisa menurunkan suku bunga. Baik, ini banyak sekali informasi yang tadi Anda sampaikan ya Pak. Ya. Dan memang tentunya kalau misalnya kita lihat perumahan dan juga preferensi konsumen terus berubah, apalagi setelah COVID begitu. Iya, betul. Seperti apa sebenarnya preferensi konsumen saat ini? Ya, yang pasti memang dengan adanya sebuah perubahan selama COVID sebetulnya Summarecon selalu mengamati perubahan yang terjadi. Ya, ada satu behavior change dari masyarakat terutama konsumen rumah karena munculnya ada work from home dan sebagainya. Tapi intinya masyarakat lebih fokus kepada kesehatan ya. Oleh karena itu secara product development kami menciptakan terus rumah-rumah yang memang fit dengan kondisi perubahan itu. Jadi di salah satu pengembangan kita juga menyediakan rumah yang dengan taman di belakang sehingga ketika masih ada work from home pun juga di rumah dengan nyaman ya. Dan kemudian juga yang jelas seluruh hunian yang kita kembangkan di berbagai township kami terus mengedepankan kenyamanan lingkungan, kesehatan, ventilasi dan sebagainya. Baik, saya juga sering ya melihat beberapa proyek Summarecon dan juga developer lainnya, tapi memang keunggulan Summarecon itu selalu fasilitasnya ini sangat lengkap. Yeah. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat klaster rumahnya itu bukan hanya fokus membangun klaster perumahan, tapi juga ekosistem di sekelilingnya, Pak. Dan strategi tahun 2025 ke depannya seperti apa untuk Summarecon? Tahun 2025 kami tetap fokus mengembangkan hunian-hunian yang memang menjadi kebutuhan. Karena yang tadi saya sampaikan berbagai tantangan ekonomi dan sebagainya, keturunan daya beli, tapi kebutuhan demand terhadap hunian itu masih tinggi. Oleh karena itu kami menjawab dengan produk-produk yang sangat inovatif dan terus mengedepankan kenyamanan lingkungan dan
Yang jelas Summarecon mengedepankan sebuah produk yang punya value terus naik. Baik. Tadi kita juga sudah menyebut ada beberapa tantangan ya, daya beli masyarakat yang menurun. Namun dari sisi regulasi pemerintah, apakah tantangan regulasi dan juga perizinan ini juga masih memengaruhi kelancaran bisnis properti di Indonesia, khususnya dalam pengembangan proyek-proyek yang besar? Ya memang sebetulnya beberapa tahun yang lalu kita dihadapkan pada satu proses perizinan yang cukup complicated. Kemudian, namun di satu pihak pemerintah juga memberikan berbagai insentif yang tadi saya sudah sebut PPNDTP yang menjadi sebuah insentif yang saya bilang itu sangat punya impact kepada kemampuan beli konsumen dan industri properti itu sendiri. Kalau menyangkut ke perizinan sejauh ini dengan berubahnya IMB menjadi PBG, di mana itu kan hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di awal-awal memang proses PBG di pemerintah daerah itu mengalami kendala karena ada hal-hal yang baru. Tapi kita bersyukur belakangan ini kebetulan kami kan dealing dengan beberapa pemerintah daerah. Proses PBG sampai dengan SLF, site planning berjalan cukup lancar dan ini sangat membantu kami. Baik, Pak Adrianto, kita juga ingin membahas terkait kebijakan yang tadi Anda sebut ya, terkait dengan PPN DTP. Ini kita ingin menjelaskan juga ke pemirsa terkait dengan PPN ditanggung pemerintah dengan harga jual properti maksimal 5 miliar rupiah yang berlanjut di tahun 2025 ini. Apakah kebijakan ini cukup efektif atau adakah saran dari Pak Adrianto dari Summarecon Agung industri properti ini kepada pemerintah terkait insentif di sektor properti sebaiknya itu seperti apa? Ya, sebetulnya pertama-tama tentunya kami melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan insentif PPN DTP semenjak tahun lalu, bahkan tahun sebelumnya juga sudah berjalan. Saya melihat bahwa PPN DTP ini punya impact di dua dua masalah ya. Yang pertama sebetulnya PPN DTP itu satu insentif yang diberikan kepada pembeli dan calon pembeli. Karena dengan adanya PPN ditanggung pemerintah kan otomatis ini seperti diskon kan. Sebesar nilai PPN itu, ya kan. Jadi konsumen menjadi punya daya beli untuk beli. Namun dari sisi developer juga harus menyajikan bangunan yang sudah selesai karena itu dipersyaratkan sudah selesai dan dilunasin dan mendapatkan insentif PPN DTP sehingga pengembang ini akan terus mempercepat konstruksinya membangun bahkan ketika sudah dibeli dengan skema PPN DTP pengembang harus membangun konstruksi baru di mana itu untuk mendukung next kebijakan PPN DTP itu. Artinya apa? Ketika pembangunan konstruksi itu bergulir, itu berimpact kepada yang tadi disebut 170 bisnis ikutan. Nah, industri properti ini memang menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga ketika konstruksi bergulir, kemudian berimpact kepada 170 bisnis ikutan, ini akan menjadi efek domino yang bagus dan itu membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih bagus. Jadi dampaknya itu kepada konsumen kemudahan, di developer juga bergulir konstruksinya dan kepada ekonomi makronya juga akan memberikan kontribusi pertumbuhan. Jadi bisnis properti ataupun sektor ekonomi properti ini sangat-sangat penting ya untuk negara Indonesia. Dan kalau misalnya kita melihat ya bisnis properti misalnya negara tetangga kita, beberapa di ASEAN, bagaimana Anda melihat prospek properti di Indonesia? Tentunya masih banyak investor asing juga melihat begitu ya. Apakah mereka ingin investasi di sini ataupun di Vietnam ataupun di mana? Tapi sebelum saya memberikan informasi mengenai demand dari luar negeri, tapi sebetulnya saya ingin sampaikan bahwa industri properti ini memang tadi saya sampaikan bahwa menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan. Saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa bahwa Kadin bersama dengan
LPM Universitas Indonesia pernah melakukan studi di tahun 2018 sampai tahun 2022 bahwa ternyata industri properti itu memberikan kontribusi kepada PDB nasional itu 14-16%, luar biasa. Dan ada beberapa rincian lagi, industri properti memberikan kontribusi kepada pendapatan pekerja itu sampai 900 miliar sampai dengan 1,1 triliun per tahun. Ditambah lagi dari sisi pajak, industri properti memberi kontribusi 185 triliun pendapatan pajak, which is itu adalah sekitar hampir 10% dari total pendapatan pemerintah pusat dari pajak. Juga di lapangan pekerjaan, industri properti memberikan kontribusi sekitar hampir 14 juta lapangan pekerjaan bagi para pekerja. Dan yang terakhir, dengan industri properti membangun fasilitas komersial, terjadi transaksi di mana-mana, itu akan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah, PAD, pemerintah daerah itu sekitar 92 sampai 95 triliun, which is itu adalah sekitar 30% sampai 35% dari seluruh pendapatan dari PAD. Jadi artinya industri properti dahsyat. Oleh karena itu yang ingin saya katakan, ketika pemerintah memberikan kontribusi pertumbuhan melalui berbagai kebijakannya, insentifnya, itu industri properti akan memberikan umpan balik berupa pertumbuhan perekonomian makro yang bisa dinikmati bersama-sama. Baik, Pak Adrianto, ini banyak sekali kontribusi dari sektor properti. Iya. Seperti apa sebenarnya insentif yang paling efektif? Mungkin masukan untuk pemerintah untuk bisa mendongkrak kembali semua masyarakat juga ingin melihat gitu ya, fokus kepada investasi di properti ini. Sebetulnya begini, selain tadi PPNDTP yang diterima oleh konsumen, perlu kami sampaikan juga bahwa industri properti ini ketika mau mengembangkan satu daerah, itu 60% area itu yang bisa dijual, yang 40% itu berupa infrastruktur yang harus diserahkan kepada pemerintah. Ini sebuah usulan, kalaupun pemerintah juga melihat bahwa 40% yang dibangun infrastruktur, jembatan, jalan, danau, saluran oleh pengembang yang akan diserahkan pemerintah, ini juga diberikan insentif. Itu akan semakin cepat developer akan membangun infrastruktur yang diserahkan kepada pemerintah. Dan pemerintah akan mendapatkan sebuah infrastruktur yang modern, yang mesti berkualitas, karena kami pengembang, saya tidak mengatakan bahwa infrastruktur yang dikembangkan pemerintah tidak berkualitas, tapi bahwa kami sebagai pengembang swasta pasti mengembangkan satu infrastruktur seperti Semarang Bekasi. Anda tahu bahwa di sana ada flyover yang panjangnya 1 km, itu dipersembahkan kepada pemerintah. Belum lagi jalan, saluran, danau yang kita bikin. Nah, apabila itu juga mendapatkan insentif yang mirip PPNDTP, itu akan semakin pengembang mempercepat menyerahkan seluruh infrastruktur kepada pemerintah, dan pemerintah akan menikmati sebuah infrastruktur yang luar biasa. Baik, ini angkanya sangat signifikan ya, karena 40% harus disumbangkan ke pemerintah. 40% dari luas area ya? Iya, dan tentunya ini pengembang juga harus mendapatkan win-win solution seperti itu, supaya lebih efektif. Dan karena tadi saya tambahkan, dengan 40% yang dibangun, jalan, saluran, kemudian sellable yang dibangun rumah, itu yang tadi menciptakan tenaga kerja, menciptakan efek pajak yang saya ceritakan tadi. Baik, Pak Adrianto. Terakhir, seberapa optimistis Anda memandang pertumbuhan industri properti di tahun 2025 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya? Ya, yang jelas memang di awal tahun ini kita menjadi sangat bersemangat karena PPNDTP diberlakukan kembali. Kemudian kita masuk ke tahun yang sudah kita lewati, tahun politik, adalah tahun yang kita fokus pada bisnis. Dan kita juga melihat satu insentif-insentif pemerintah yang seperti BPNTP itu semoga bisa diperpanjang. Tapi satu hal yang kami juga harus sampaikan dan kita harus terima kasih kepada pemerintah, ketika di pemerintahan sebelumnya fokus membangun infrastruktur, di sana kan banyak jalan tol, dan konektivitas jalan tol ini juga menciptakan sebuah peluang bagi kami untuk mengembangkan kawasan baru dan sebagainya, sehingga optimisme itu akan terjadi. Dan tentunya kami
ingin berbisnis dengan baik dan sambil memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Baik, semangat tahun 2025 untuk sektor properti. Terima kasih Pak Adrianto sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.